Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara-saudara yang mendengarkan video saya, baik nanti secara tidak langsung dan sekarang yang langsung melalui Zoom meeting ini, khusus malam ini saya ingin mengangkat sebuah pembahasan mengenai hal yang untuk saya sangat urgen dalam kehidupan kita. Itu sebetulnya apa sih isi daripada ajaran keislaman itu? Karena sebagian besar masyarakat itu ada yang tidak paham, bahkan tidak ngerti dan tidak butuh, yaitu urusan mereka. Ada yang butuh akan tetapi tidak ngerti, gitu. Ada yang mereka juga getol untuk melakukan, akan tetapi mereka tidak bisa menghayatin daripada ajaran keislaman itu, sehingga kelihatan sekali untuk saya umat Islam ini kebingungan gitu loh ya, sepertinya sulit sekali berislam ini ya. Betul nggak ini ya, di dalam masyarakat kan begitu ya, itu. Nah ini yang kemudian setiap insani itu tidak percaya diri, akhirnya mencari-cari, sering sekali dibelokkan kepada jalan-jalan yang tidak benar. Saya ingin meluruskan saja di sini. Sebetulnya sangat sederhana, memang sederhana. Itu jelas sekali Al-Qur'annya mengatakan, Toha ma anjalna alaikal Qur'an litasqa illa tadhkiratan liman yasha. Itu di situ. Diturunkan kitab Quran ini sebetulnya bukan untuk kamu menjadi sulit, ya, menjadi bingung, tidak, akan tetapi ini hanya merupakan rujukan, ya, rujukan, kemudian peringatan, pemberitahuan, hanya itu saja. Kamu ambil atau tidak itu urusan kamu, tapi Tuhan sudah Rahman Rahimnya sudah menurunkan rujukan itu supaya tidak ada komplain dari umatnya nanti di kemudian hari. Nah, apa sih sebetulnya bagi kita yang mengimani adanya Allah, adanya akhirat, adanya kitab suci Al-Quran itu tadi, ya, sebetulnya hanya dua. Tolong ini dicatat benar ya. Sebetulnya hanya dua yang akan menjadi nilai Anda, nilai saya, ya, di depan Allah itu nanti. Dan kedua-duanya itu bukan Allah lagi yang menentukan, akan tetapi kita sendiri yang menentukan, ya. Allahnya sudah memberikan rujukan tadi, tapi kita yang mengambil pilihan. Saya yang dua itu saya ambil dari, nanti Anda catat ya, di dalam surat Fatir, surat ke-35 ayat 10 itu tadi. Ini hanya dua yang sampai kepada Allah. Saya baca terjemahnya langsung karena saya sendirian di sini. Barang siapa menghendaki kemuliaan, jadi posisi mulia, derajat kemuliaan, maka ketahuilah kemuliaan itu semuanya milik Allah. Ini yang dulu saya sudah mengatakan, kemuliaan itu bukan milik hakim. Jadi kemuliaan itu adalah milik Allah semuanya. Kita tidak memiliki kemuliaan. Sehebat apapun kita, sekaya apapun, sekuasa apapun, ya, itu hanya miliknya Allah. Nah, untuk
mencapai kemuliaan itu, kata-katanya Allah, kepadanya lah akan naik perkataan-perkataan yang baik. Tolong ini kata-kata akan sampai, akan mencapai Anda kemuliaan itu tadi apabila omongan-omongan kita itu omongan-omongan yang baik, yang pertama, dan amal-amal kebajikan. Itu yang kita kenal sebagai amal soleh. Ya. Yang kedua-duanya dialah yang akan mengangkatnya. Jadi hanya dua itu pintu kuncinya, ya. Untuk membuka kunci kemuliaan itu hanya dua. Yang pertama adalah perkataan kita, yang kedua adalah perbuatan kita. Catat dulu itu sebagai sebuah dasar. Itu utama agar supaya kita itu naik maqaman mahmudah kepada derajat kemuliaan itu tadi. Sekarang saya masuk. Kenapa perkataan itu dikatakan akan naik? Ya, ini atas dasar daripada surat Al-Maidah, surat kelima ayat 85. Itu disampaikan di situ. Maka Allah memberi pahala kepada mereka atas perkataan yang telah mereka ucapkan. Maaf, insya Allah malam ini saya mengucapkan perkataan-perkataan yang baik, itu nanti tercatat. Ya, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka itu kekal di dalamnya. Itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Perkataan yang baik itu sebuah kebaikan. Lalu perkataan yang baik itu apa? Perkataan baik itu di dalam surat Az-Zumar, surat 39, ayat 23. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik. Ada yang baik dan yang paling baik di sini. Yaitu Al-Quran. Yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Jadi kalau Anda melihat ayat berulang-ulang, itu bukan Allahnya bingung, akan tetapi itu penekanan supaya kita semakin paham. Nah, yang jadi masalah lah, gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Tuhannya. Jadi indikasinya luar dalam. Kalau kulit itu berarti di luar, hati itu menjadi di dalam. Oleh karena itu, disinilah kita perlu latihan pada saat kita mendengarkan nasihat, apalagi nasihat itu dari Quran, coba dihayatin dengan hati kita itu supaya terpenetrasi oleh firman itu tadi. Ya, itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu Dia memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki, dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberi petunjuk. Nah, sejauh ini yang lalu saya sering minta kepada Anda untuk bisa mahamin ayat per ayat itu tadi. Maksud saya, dapat nggak petunjuk dari itu? Orang yang hanya membaca saja, insya Allah Anda akan dapat petunjuk karena hanya pada keindahan lagu. Akan tetapi kalau Anda merenung dan menghayati, insya Allah Anda akan mendapatkan petunjuk yang banyak di dalam Quran ini. Termasuk malam ini saya mengatakan bahwasanya hanya dua yang didengar Allah itu, perkataan yang baik dan amal kesolehan. Itu di Quran, petunjuk. Nah, maka mari Anda semua yang dengarkan YouTube saya ini membuka diri agar supaya kita termasuk orang-orang yang dipilih, orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan petunjuknya. Ya. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya.
Maka dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah menyampaikan dengan ayat-ayatnya. Artinya apa? Seluruh konsep hidup untuk kebijakan dan kebaikan itu berada di dalamnya itu. Konsep hidup mana lagi yang bisa menandinginya? Nah, atas dasar itulah maka mengapa saya menyampaikan hampir tausiah saya begitu gencarnya dari waktu ke waktu, ya. Karena saya terpanggil oleh ayat berikutnya, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah dan mengejarkan kebaikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Panggilan inilah yang menyebabkan saya semangat walaupun saya tidak diupahin, kan tidak mendapat upah saya ini. Wa insyaallah upah saya cukup Allah dan keriduannya. Itu saja harapan saya. Anda pun begitu, dengan kesabaran yang mendengar, yang tidak langsung maupun langsung, hanya ke sana sebetulnya. Karena Anda mendengar itu untuk Allah, tidak ada bedanya dengan mereka yang menyampaikan. Karena itu namanya take and give, di situ terjadi chemistry-nya di situ. Nah, sekarang bentuk perkataan yang baik itu apa saja? Masuk, ya. Ada beberapa item, poin yang untuk saya sangat penting. Nanti Anda boleh itu menjadi sebuah kebiasaan Anda. Yang pertama, perkataan yang baik itu adalah zikir kepada Allah. Itu sudah setinggi-tingginya. Yang lalu beberapa bapak, ibu saya giring untuk mengenal Asmaul Husna, bukan untuk diingat, untuk dihafal, tapi dipahamin. Ya, tapi terhenti karena ada beberapa kendala psikologis pada Anda sendiri yang saya sulit untuk mengangkatnya. Nah, itu adalah perkataan zikir itu, ya. Makanya di dalam Quran, fadkurni, hendaknya adkurkum, hendaknya kamu banyak mengingat, berzikir kepadaku, maka sebagai feedbacknya aku pun akan mengingat kamu. Nah, ya, ini beberapa hal yang harusnya menjadi sebuah kebiasaan kita. Yang kedua adalah istighfar. Ini semuanya saya sampaikan kepada Anda yang biasa sholat malam. Ya, 2 rakaat pertama Anda banyak mengagungkan Tuhan, berzikir, bertasbih, bertahmid, bertahlil, ya, itu di situ, sembari meminta kepadanya agar supaya diperkenankan kita untuk bisa bertemu kembali di akhirat sambil merintih, aku mengimani Engkau Tuhanku, tapi dengan alat apa aku bisa menjangkaumu? Dengan panca indera yang mana aku bisa melihatmu? Maka perkenankan di akhirat nanti sudah ada, tidak ada hijab lagi antara diriku dengan Engkau untuk bisa menyatu, karena aku berasal dari Engkau. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu juga bentuk-bentuk zikir yang boleh Anda sampaikan pada rakaat pertama. Sebutkan saja banyak Asmaul Husna itu memang diminta tadi sambil dihayati, iya, itu mana yang Anda hafal, ingat dan pahamin, boleh disebutkan supaya mulut kita ini harum, ya, di depan ilahi. Itu kekotoran yang keluar dari mulut kita ini akan tercuci habis oleh hadirnya ilahi dalam lisan kita ini. Yang kedua adalah istighfar. Itu yang juga saya praktekkan di dalam
2 rakaat kedua, ya. Ini. Makanya kenapa yang lalu antara zikir dan istighfar itu dipaketkan di dalam bacaan sujud terakhir, ya, itu. Allahumma inni dolamtu nafsi dulman katsira wa la yaghfiru dunuba ila anta faghfirli maghfira min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu sujud terakhir itu dibaca, ya. Tuhanku, sungguh aku telah berbuat kedoliman yang bukan main, ya. Itulah. Sungguhnya aku bertobat meminta ampun agar supaya mendapatkan ampunan yang datangnya dari Engkau. Itu, ya. Karena Engkau adalah Zat yang Maha Pengampun, dan Engkau adalah penerima taubat. Maka perkenankan aku mendapatkan mahfiramu. Nah, satunya zikir, satunya istighfar. Itu boleh disampaikan setiap saat juga, ya. Sudah 2 itu kan dari mulut, ya, ucapan. Zikir mulut, istighfar juga mulut dan hati tentunya, ya. Yang ketiga adalah syukur. Itu tadi. Syukur itu merupakan, yang lalu sudah saya katakan, syukur itu adalah merupakan kunci untuk menutup agar supaya bisikan-bisikan syaitannya tidak masuk ke dalam rongga dada kita itu, ya. Salat malam saja syukur. Aku bersyukur malam ini bisa berdialog dengan Engkau. Tanpa bimbingan Engkau, kekuatan dari Engkau, aku tidak bisa. Dan tanpa software dari Engkau, aku tidak tahu bagaimana berdiskusi dengan Engkau. Nah, sekarang Zoom meeting ini, aku bersyukur. Nah, untuk Anda semua, Pak Ika masih mau tatap muka lewat Zoom meeting, walaupun sudah tua renta ini. Nah, gitu loh, ya. Caranya begitu. Dan saya juga bersyukur bahwa saya diberi kesempatan untuk menyampaikan firman-Nya di dalam sisa hidup ke seluruh permukaan bumi, karena sudah ada program YouTube. Nah, itu saya syukur. Itu seluruh negara itu, bahwa mereka itu paham atau tidak bukan urusan saya. Itu tadi di ayat tadi, Anda tergantung Anda termasuk orang yang dikehendaki Allah atau tidak. Yang ketiga mungkin doa. Doa ini salah satu, itu juga doa untuk keluarga, untuk diri sendiri, untuk anak istri, ya, untuk saudara, boleh itu juga. Ya, tolong doa ini jangan mendoakan keburukan, sekalipun kita didolimin oleh orang. Kalau Anda didolimi oleh orang dan Anda tidak kuat terhadap kedoliman itu, doanya hanya satu. Tuhan, Robbi, ada makhlukmu yang mendolimi diriku. Bukan aku tidak bisa membalasnya, Tuhanku. Tapi aku maha tahu ada zat yang lebih layak untuk memposisikan yang bersangkutan di permukaan bumi ini. Sudah sampai segitu, tidak akan lama. Ya, itu caranya berdoa. Atau doa lain, aku dalam kesulitan hidup, Tuhanku, ekonomi, kesehatan dan sebagainya, maka beri aku kekuatan, kemudahan, agar supaya aku tidak menjadi orang yang kufur nikmat. Silakan Anda berdoa dengan bahasa Anda sendiri. Ya, itu. Orang yang mau berdoa berarti hati Anda lembut. Itu. Itu pakai mulut dan hati. Yang berikutnya adalah nasihat. Ya. Nasihat itu disampaikan dalam rangka itu equality. Kalau kita itu sederajat, misalnya saya dengan Anda ini ada banyak bapak yang mungkin seusia, boleh
watawasau bil haq watawasau bis sabr, atau kepada yang bawahnya, tapi nasihatin pada orang yang lebih tua itu secara etika itu tidak bisa direct, ya, supaya tidak ada kesan mengguruin. Ini ada teknik sendiri. Makanya khutbah tiap Jumat itu adalah nasihat. Nah, semuanya nasihat. Karena itu nasihat, makanya tidak boleh mencaci maki di atas mimbar. Kemudian yang berikutnya adalah menyampaikan kebenaran. Tadi yang saya sampai watawasau bil haq watawasau bis sabr itu di situ. Menyampaikan kebenaran itu dengan sabar itu tadi. Nah, itulah beberapa poin yang berhubungan dengan perkataan-perkataan. Mudah-mudahan Anda semua mencatatnya dan mulai dilakukan. Kapan lagi? Ya, kalau tidak sekarang, supaya terlatih itu tadi. Insya Allah kalau kita sudah terlatih begitu, mulut kita akan terjaga lisan kita. Kalau toh ada hilapnya di dalam tutur kata kita, insya Allah itu di situ ada maghfirah Allah, ya, karena sudah usaha. Yang kedua, sekarang tadi kan hubungannya dengan perkataan dan perbuatan. Nah, perbuatan ini, ya, Anda harus tahu baik ucapan maupun perbuatan itu terekam oleh ilahi, ya, tidak akan lepas. Malam ini saya ngomong terekam, malam ini saya berbuat terekam. Ini Anda datang dan mendengarkan terekam. Statementnya Anda bisa membaca di dalam surat Qaf, surat 50 ayat 18. Saya tidak lepas dari firman. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Nah, di sini. Kalau lihat kata-kata ini, itu tadi, ya, perkataan buruk, perkataan baik itu tetap tercatat, tidak hilang demikian saja. Ya, itu tadi. Yang lalu saya mengatakan itu teori energi. Energi itu tidak pernah hilang. Dia akan selalu jalan sampai kapanpun. Ya, hanya berubah bentuk itu tadi. Yang kedua, Anda boleh baca di dalam surat An-Naba, surat ke-78 ayat 29. Dan segala sesuatu telah kami catat dalam sebuah kitab, buku catatan amal manusia. Jadi tercatat, perbuatan-perbuatan kita tercatat, perkataan kita tercatat, tidak hilang. Inilah dohirnya Allah. Kalau Anda punya keyakinan bahwa semuanya itu ada catatannya, maka kita sudah menjabarkan bahwa kita itu mengakui adanya Allah. Bukan hanya mengimanin saja, akan tetapi sudah membuktikan di dalam bentuk perbuatan dan perkataan ini tadi. Ya. Kemudian kenapa ini disampaikan, ya, kepada kita? Karena nanti di akhirat ini catatan-catatan kita akan dibuka. Ya. Itu Anda bisa membaca, tolong dibantu surat Ton, bisa dengar Anton, ya, surat Al-Jasiyah surat ke-45, ada Qurannya, ayat 20, ayat 28 sampai 30. Pada hari itu engkau akan melihat setiap umat berlutut. Setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan. Allah berfirman, inilah kitab catatan kami
yang menuturkan kepadamu dengan sebenar-benarnya, sesungguhnya kami telah menyuruh dan mencatat apa yang telah kamu kerjakan. Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka Tuhan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya. Demikian itulah kemenangan yang nyata. Maka dengan ayat itu Anda mendapatkan kemenangan, keberuntungan atau tidak di akhirat itu tergantung Anda sekarang. Di dunia itu Anda mencatat diri Anda di dalam catatan-catatan yang sudah disiapkan oleh Allah tadi itu dengan perkataan baik dan perbuatan yang baik, maka insya Allah Anda akan mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, perkataan buruk dan perbuatan buruk, Anda pun mencatatkan dirinya, Anda akan mendapatkan kerugian hidup di akhirat nanti. Itu sudah pilihan ada di sini. Sudah tidak ada itu yang istilahnya pertolongan lagi di sana. Syafaat itu, ya, Anda diblosok-blosokan. Blosok itu bahasa Jawa. Tapi bahasa Indonesia itu Anda dibelok-belokan. Nanti dapat syafaat ini, syafaat yang sudah tidak ada lagi. Syafaat yang mana lagi? Ya, syafaatnya sudah di sini. Tadi dia katakan, kalau kita salah, istighfar yang banyak, itu syafaat. Kalau kita sudah bisa berbuat amal kesolehan, memohon kepada Allah agar disempurnakan, ya, itu namanya added value, penambahan. Sudah sekarang ini ditentukan oleh Anda sendiri. Pintu catatan sudah dibuka sekarang. Di sananya tinggal baca. Sekarang Anda yang menulis, ya. Tinggal baca itu di dalam surat At-Takwir 81 ayat 10. Dan apabila lembaran-lembaran catatan telah dibuka lebar-lebar, jadi sudah tidak ada lagi alasan untuk seseorang komplain nanti di akhirat, karena di dunia ini sudah dibukakan semuanya, tergantung kita bagaimana mengisi lembaran-lembaran itu tadi. Nah, disinilah Allah memberikan satu jaminan. Barang siapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Itu An-Nisa 124. Mereka itulah orang-orang yang kami terima amal baiknya yang telah mereka kerjakan, dan orang-orang yang kami maafkan segala kesalahannya. Jadi perbuatan baik itu bisa menghapus automatically, itu otomatis, karena ini adalah sunatullah dari Allah, langsung oleh Allah dihapuskan. Jadi sudah tidak turun tangan lagi, otomatis itu menjadi sebuah satu kesatuan. Mereka akan menjadi penghuni surga. Itu janji yang benar yang telah dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Bukan main ini. Jadi peluang ini sudah ada saat ini. Tergantung bagaimana kita mau mengisi atau tidak, ya. Kalau kita lembaran itu dibiarkan kosong, maka tentunya kita sendiri yang akan rugi. Di dalam surat Al-Asr, tolong apa saja amal-amal yang kita perbuat itu kemudian bisa hilang. Bisa saja amal yang kita perbuat sekalipun baik bisa hilang. Itulah petunjuk Allah. Dengan itu dia memberi petunjuk kepada siapa saja di antara hamba-hambanya yang dia kehendaki. Sekiranya mereka menyekutukan Allah, pasti lenyaplah amalan-amalan yang telah mereka kerjakan. Anda bisa bayangkan. Pasti di sini maksudnya adalah amalan-amalan baik yang harusnya naik ke langit.
kepada ilahi itu akan dilenyapkan. Karena apa? Musyrik, syirik. Ini yang saya selalu mengatakan, jangan sedikit pun, sekulit ari pun pernah menyekutukan Allah dengan makhluk. Termasuk saudara-saudara kita yang mendewa-dewakan ulama-ulama, habib-habib, ustad-ustad, imam-imam, musyrik. Ini amal Anda akan hilang sama sekali. Karena Allah itu zat yang pencemburu. Dia tidak ingin dirinya itu ada sekutu. Tolong ini dicatat benar. Ya, saya di dalam doa saya itu salah satu bentuk syukur itu, aku bersyukur diperkenankan untuk menyampaikan firman-Mu ke seluruh permukaan bumi. Dan aku bersyukur aku untuk mengagungkan nama-Mu ke seluruh umat manusia, serta membersihkan nama-Mu dari kemusyrikan umat manusia. Tiap malam saya sampaikan sebagai tanda syukur kepada Allah, dan malam ini berulang-ulang sampai saya sampaikan. Saya tidak peduli. Saya beri garis di bawah itu tadi. Jangan pernah percaya. Ini saya beritahu. Ada orang yang mengaku keturunan Nabi. Yang dengan kata-kata itu kemudian dijadikan sebuah trigger dia untuk mencari pendukung. Ya. Karena Nabi hanya menurunkan ilmu dan hikmah. Itu. Kalau Anda mendapatkan ilmu dan hikmah, itu Anda mendapatkan bagian daripada keturunan para nabi. Pada keilmuannya itu, bukan pada biologisnya. Ini sudah saya betulkan malam ini. Mudah-mudahan mereka yang di sana yang selama ini keliru menjadi sadar. Oke, itu yang bisa menghapus. Tapi saya beri sebuah bonus untuk Anda semua. Dari firman Allah. Al-An'am surat ke-6 ayat 160. Barang siapa berbuat kebaikan, dia akan mendapatkan balasan 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa berbuat kezoliman, kejahatan, maka akan dibalas seimbang dengan kejahatan. Mereka sedikit pun tidak dizolimin. Anda bisa melihat, ya, kalau kita berbuat amal kebajikan dilipat 10 kali. Tapi kalau kita itu kesalahan, ya kesalahannya itu yang dihitung. Dari ayat ini Anda bisa melihat apa yang muncul daripada zat Allah itu, yaitu Rahman Rahimnya Allah. Karena makhluk ini tempatnya hilap, maka dengan demikian ada 1 dibanding 10. Sehingga kalau kita itu berbuat kesalahan 1, tapi kita berbuat kebajikan 1 dilipatkan ke 10 menjadi 10, maka yang 10 itu salah satunya bisa insya Allah menghapuskan yang 1 kesalahan kita. Kita masih bonus 9 kebaikan. Matematiknya begitu ukurannya. Supaya Anda melihat ini peluang kita sebanyak-banyaknya untuk berbuat kebajikan. Situ tidak ditentukan bentuknya apa saja. Ya. Satu contoh kebajikan itu, infak. Itu dalam hubungannya dengan materi. Ini dilakukan betul oleh mereka yang terpanggil. Dan tidaklah mereka memberikan infak, baik yang kecil maupun yang besar. Dan tidak pula melintasi suatu lembah berjihad kecuali akan ditulis bagi mereka sebagai amal kebaikan, untuk diberi balasan oleh Allah
dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka lakukan. Anda bisa bayangkan, sekecil apapun infak Anda, itu semua akan dihitung sebagai kebajikan yang besar. Kemanapun Anda berjalan untuk jihad fisabilillah, itu pun akan tertulis oleh Anda. Nah, di sini saya sering sekali mengadu kepada Allah. Lautan aku sudah seberangin, hutan sudah aku masuki, gunung sudah aku naikin, negeri-negeri sudah aku jalanin. Semoga semua itu tercatat menjadi bagian daripada jihad diriku di dalam mencari kebenaran, di dalam mencari ilahinya, dan di dalam mencari keriduanmu. Nah, itu semua menjadi bagian doa yang harusnya kita hayatin setiap saat. Yang lain kebajikan itu, yaitu melakukan syariat-syariat Allah, sudah kita lakukan. Sholat sudah kita lakukan. Haji sudah kita lakukan. Ya, dan seterusnya. Nah, ada beberapa hal sebagai catatan terakhir. Amal-amal itu bisa rusak. Ya. Bisa rusak. Pada siapa saja? Pada saya, pada Anda. Satu contoh. Anda memberikan infak, Anda melakukan zakat, tapi apa yang Anda berikan tadi diumpat-umpat. Bahasa Indonesia diumpat-umpat. Kalau tidak aku tolong kamu. Nah, itu akan terhapus. Maka hati-hati. Ya, itu ada istilah memberi itu tangan kanan, tangan kiri tidak melihat. Maksudnya begitu. Memberi kebaikan, jangan diumpat-umpat dengan keburukan. Supaya tidak terhapus. Yang kedua, jangan pernah kita bersuara keras terhadap orang yang patut dihormatin. Orang tua, guru, iya. Kalau dalam bahasa Anda mungkin mursyid Anda dan sebagainya itu tadi. Ya, itu tidak boleh di dalam etika Islam. Karena ada begitu, amal-amal kita itu akan terhapus. Hati-hati. Dalam rangka mengajari itulah kemudian mengapa saya selalu mengatakan dengan Pak Ika berupa tanya jawab. Kamu tanya, saya jawab. Begitu jawaban saya keluar, tolong jangan didebat, tapi diresapkan. Itu maksud saya dalam untuk menjaga yang bersangkutan agar supaya tidak bersuara keras terhadap gurunya yang ditanya. Etikanya begitu. Ya, tidak boleh. Yang lain, mencaci maki makhluk ciptaan Allah. Apakah itu binatang, apalagi sesama. Ini saya sedih. Saudara-saudara kita, ya, kadang-kadang di masjid atau di dalam ceramah keislaman mencaci maki. Ya, itu dalam bentuk cacian-cacian yang untuk saya merusak akidah, merusak syariat Anda, merusak marwah Islam itu sendiri. Ya, tidak boleh. Sekalipun orang itu berbeda paham, sekalipun orang itu tidak mengimanin Allah, itu urusan yang bersangkutan dengan ilahinya. Karena masih panjang perjalanannya. Siapa tahu di dalam akhir hayatnya dia akan mendapatkan petunjuk dari ilahi. Ya, itu tidak boleh mencaci maki. Nah, yang sering sekali
saking semangatnya pakai loudspeaker di lapangan dan sebagainya, ini akan merendahkan derajat Anda sendiri. Jangan sampai terjadi seperti ini. Yang terakhir tadi sudah saya sampaikan adalah syirik. Itu hati-hati, ada syirik yang besar dan ada syirik yang halus. Syirik halus itu satu contoh, misalnya begini, saya sulit dengan ekonomi. Sungguh, kalau aku tidak menggadaikan diriku dengan menjual diriku, keimanan diriku hanya untuk mendukung keburukan dia dengan sogokan yang kecil, maka itu merupakan kesyirikan. Bagi orang yang tauhidnya tinggi, lain. Ya, nanti kapan-kapan saya, kalau ada kesempatan, boleh ditanyakan kepada saya bagaimana supaya kita tidak jatuh kepada syirik di dalam keseharian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini membawa manfaat untuk Anda semua, dan khususnya untuk diri saya, dan mudah-mudahan Allah meridhai kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.